diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi fardhatun 'alal kulli muslimin wal muslimati. Mencari ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Jadi ibu-ibu, kewajiban mencari ilmu untuk kita semuanya, laki-laki dan perempuan, terutama kita yang sudah punya putra-putri ya. Ini harus didorong putra-putrinya untuk mencari ilmu, baik itu ilmu pendidikan di bidang formal maupun informal ya, non formal. Jadi di madrasah juga wajib kita dorong anak-anak yang anak-anak belum ngaji, silahkan ibu-ibu anak-anaknya, putra-putrinya diajak ngaji ya, karena ilmu itu penting semuanya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, menginginkan dunia itu ada di genggaman kita harus dengan ilmu. Kemudian yang ingin di akhirat, kebahagiaan di akhirat juga kita harus punya ilmunya. Semuanya ada ilmunya, dan kepengen dua-duanya itu juga ada ilmunya di dunia maupun di akhirat. Jadi ibu-ibu jangan berputus asa, walaupun ibu-ibu sudah sepuh ya, orang sepuh sebenarnya, walaupun ibu-ibu ini sudah tua, semangat belajarnya ya. Kemudian dengan kita punya ilmu ini kita harus diterapkan, terutama dalam keseharian kita. Ada dalam riwayat yang diriwayatkan hadis oleh Tirmidzi, ini kalau sudah punya ilmu kita juga harus hormat kepada orang tua. Itu harus jelas ya. Ridho fi ridhol walidain wa sukhullah fi sukhil walidain. Jadi ridho Allah itu ada pada ridho orang tua, dan sukhti wa sukhtullah, dan marahnya Allah itu juga marahnya orang tua ya. Ketidakridhoan orang tua. Nah, ini bagaimana kita harus mencari dalam setiap kegiatan kita harus mencari ridho Allah. Caranya mencari ridho Allah bagaimana? Kita harus mencari ridho orang tua kita ya. Ada hadis yang lainnya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ini hanya perbandingan aja, perumpamaan saja ya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Apakah itu yang jelas-jelas surganya ada di telapak kaki ibu kita? Bukan ya. Itu diibaratkan di telapak saja ada surganya, apalagi di atas kepalanya nih. Subhanallah, itu kita harus menghormati orang tua, benar-benar harus menghormati orang tua, harus diterapkan ya. Itu ketika kita menghormati orang tua, nanti anak kita Bu, terus ya. Jadi apa yang kita lakukan itu sebenarnya ini sedang mengajari kepada putra-putri kita ya. Jadi kalau kita menghormati orang tua, insya Allah nanti putra-putri kita juga. Kemudian ketika kita di samping kita menghormati orang tua, kita juga harus mencintai kepada sama ya. Mencintai kepada sama. Ini ada hadisnya juga yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang dari kalian sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Jadi orang mukmin itu harus mencintai diri sendiri dan orang lain itu sama ya. Jadi tidak bisa kita sama orang lain tidak mencintai, kemudian sama diri sendiri mencintai, itu berarti bukan termasuk orang yang beriman ya, Ibu ya. Caranya bagaimana kita mencintai orang lain walaupun mungkin orang lain itu tidak sejalan dengan diri kita. Sing angel kan kados niku nggih Ibu nggih. Yang sulit itu kita harus berusaha mencintai orang lain padahal orang lain itu tidak sama, tidak sejalan dengan diri kita sendiri. Itu sangat repot di hati, repot di pikiran. Betul apa betul? Betul. Jadi kita harus membiasakan diri untuk tidak memaksa
memaksakan pendapat kita untuk diterima oleh orang lain, ya. Caranya seperti itu. Kita tidak bisa memaksakan pendapat kita harus diterima orang yang lain, ya. Kita harus aslah, ya. Aslah, kalau pendapat tidak diterima ya sudah mungkin, dan semuanya itu harus dengan musyawarah, ya. Cabang-cabang dari iman, Syu'abul iman ada 77. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al imanu bid'u wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batun fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Dan malu itu salah satu dari cabang iman. Sekian dari kami. Akhir kalam, Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.